Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutimu wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa nawwir basairana bi anwari arfani wal yaqin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala syekhul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan anugerah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga alhamdulillah pada subuh ini kita kembali ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang melaksanakan salat subuh. Betapa banyak orang-orang yang diberikan kesehatan, yang masih sehat, masih kuat, tetapi tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua tergolong ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang selamat di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Adapun kajian tafsir kita pada hari ini adalah tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 113 sampai 114 insyaallah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Innallaha wasi'un 'alim. Wa qalu ittakhadhallahu walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Shadaqallahul azim. Walillahil masyriq wal maghrib, dan bagi Allah lah timur dan barat. Ay lahu ta'ala kullul ardi fa in muni'tum an tusallu fil masjidil haram awil masjidil aqsa faqad ja'altu lakumul arda kullaha masjidan. Jadi ada beberapa pendapat tentang asbabun nuzul surah ayat 113 ini. Yang pertama, ada yang mengatakan turunnya ayat ini karena pada saat itu Rasulullah dan para sahabat dilarang untuk sholat menghadap Ka'bah karena adanya pemboikotan
daripada orang-orang kaum musyrik pada saat itu. Boleh sholat di Mekah, cuma jangan menghadap Ka'bah. Sholat di Mekah cuma kadang menghadap Ka'bah. Jadi disuruh untuk menghadap Baitul Maqdis pada saat itu. Nah, itu riwayat yang pertama. Ada juga riwayat yang lain menyebutkan ayat ini diturunkan pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus beberapa orang sahabat untuk menghadapi sebuah peperangan. Lalu di tengah jalan kemalaman. Setelah kemalaman ini, ngarannya di gurun kalau lah. Nah, itu gelap benar. Sampai-sampai para sahabat ini kada tahu di mana arah kiblat. Ada yang mengatakan kiblat di sebelah sini, ada yang mengatakan sebelah arahnya sini. Lalu mereka berijtihad, diulahlah garis pada saat itu. Garis. Lalu mereka sholat menghadap garis tersebut dengan keyakinannya masing-masing. Tetapi kenyataannya ketika sudah terbit fajar atau ketika terang hari, diketahuilah bahwasanya arah itu bukan arah kiblat. Nah, tepaling bahasa kita. Lalu ketika pulang, mereka bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami sholat di tengah jalan karena kekadapan, lalu kada melihat arah sholat, kami berijtihad disitulah arah kiblat. Tetapi setelah siang kami lihat itu bukan arah kiblat. Jadi kayak apa ya Rasulullah? Nah, lalu turunlah ayat ini, walillahil masyriku wal maghrib, dan Allah lah pemilik masyrik dan maghrib, timur dan barat. Sambungan ayat, fa ainama tuwallu, maka kemanapun kalian menghadap, fasamma wajhullah, disitulah wajah Allah. Nah, jadi ini masuk beberapa ayat berikutnya ini pun masuk ke dalam ayat-ayat tauhid. Nah, walillahil masyriqu wal maghrib, bagi Allah lah timur dan barat. Maksudnya bukan Allah itu berada di timur atau di barat. Karena innallaha ta'ala kana wala makana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ada tanpa bertempat. Kenapa tanpa bertempat? Karena Allah bersifat qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri dengan dirinya sendiri. Adapun tempat itu adalah sifatnya makhluk. Fa khalaqal makana wa huwa ala sifatil azali. Dan ketika Allah menjadikan tempat itu, Allah masih tetap dalam sifat azalinya atau qadimnya. Nah, jadi ketika Allah menjadikan tempat bukan untuk Allah, tapi tempat itu termasuk makhluk, dan Allah tetap berada pada kesempurnaannya. Begitu juga ketika Allah menjadikan manusia, menjadikan makhluk, Allah tidak sedikit pun mengambil manfaat dari makhluk yang diciptakannya. Kenapa? Karena Allah sudah berada pada kesempurnaan. Jadi tempat itu adalah makhluk. Nah, apabila kita menyandarkan Allah kepada tempat, maka sama aja menyambat Allah itu makhluk. Nah, jadi kita yakini bahwasanya Allah menurut Al-Imam Syafi'i dan di beberapa hadis dan beberapa perkataan ulama, bahwasanya Allah itu ada tanpa bertempat dan tanpa mengambil arah. Nah, jadi adapun inti dari ayat ini, walillahil masyriqu wal maghrib, itu menandakan hanya secara simbolis. Nah, ketika kita menghadap kiblat, menghadap Ka'bah, salat, apakah Allah di Ka'bah?
Bukan. Tetapi hanya sebagai supaya orang Islam ini sama satu Ka'bah kiblatnya itu kada kahulu kada kahilir. Jadi hanya sebagai simbolis, dan Allah berada tanpa terkait arah, tempat dan waktu. Nah, itu pemahaman kita. Maka jikalau dilarang kalian bersolat pada menghadap Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa, faqad ja'altu lakumul arda kullaha masjidan. Seandainya ujar Allah, kalian dilarang daripada menghadap Ka'bah atau Masjidil Aqsa, maka aku jadikan bumi itu semuanya sebagai tempat sujud. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat li, yang itu isinya, ju'ilat li al-ardu masjidaw wa tahura. Dijadikan untukku bumi itu masjidan sebagai tempat sujud, wa tahura dan suci. Nah, jadi di mana aja kita sembahyang sebenarnya boleh. Di lapangan kah? Di mana lagi? Pokoknya di semua bumi ini boleh sholat. Tetapi ada yang perlu diperhatikan, kesucian tempatnya. Fa aina ma tuwallu wujuhakum fis sholati bi amri. Maka kemanapun kalian menghadapkan wajah kalian di dalam sholat, maka disitulah wajah Allah. Maksud wajah Allah ini bukan muhanya Allah Ta'ala. Ini kias saja. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ai fa aina ma tawajjahu, maksudnya kemanapun kalian menghadap ilal qiblati, kepada kiblat, fathamma mardatillah, maka disitulah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ayat ini tentang menjelaskan tadi Rasulullah dan para sahabat yang dilarang menghadap kiblat. Salat di Makkah cuma menghadapnya ke Masjidil Aqsa. Nah, itu terjadi sekitar, ada yang mengatakan 16 bulan, ada yang menyatakan 17 bulan, dan ada yang menyatakan lebih daripada itu, pemboikotan orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah dan para sahabat. Nah, dan ini juga menjadi dalil bahwasanya menghadap kiblat itu adalah syarat sahnya salat. Nah, kalau kada menghadap kiblat, kada sah salatnya, kecuali dua keadaan. Yang pertama, syiddatil khauf, pada waktu peperangan, maka boleh menghadap kemanapun. Bahkan beberapa ulama mengatakan di atas tunggangannya, kuda itu bisa aja sambil sholat dalam keadaan peperangan. Dan yang kedua, ketika musafir, boleh menghadap kemanapun. Tetapi kalau bisa pertama itu menghadap kiblat dahulu arahnya. Cuma kita kalau nyoba belok-belok silahkan aja, kada apa-apa aja mau bati. Kalau bang kita pas beloknya ke kanan, 4 juga belok kita ke kanan, belok ke kiri 4 juga ke kiri, kada. Dalam musafir, sholat di dalam kendaraan itu boleh. Ketika kita sholat, inya menghadap kemana pun lagi setelah itu kada apa-apa. Nah, ini ada pengecualian. Nah, jadi ayat ini sekali lagi tidak menjadikan dalil bahwasanya Allah itu bertempat atau mengambil arah. Ini sebagai perwakilan dari semua arah, utara, selatan dan yang lainnya. Simbolis saja ini. Innallaha wasi'un alim.
Sesungguhnya Allah itu maha luas birahmatihi, dengan kasih sayangnya, yuridu tawsi'ata 'alal ibadih, yang Allah itu menghendaki keluasan atas hamba-hambanya. Kita ini hidup sehari-hari kada lepas dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai kita meninggal, kita masih mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan kita hidup itu dengan jabarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan tegasnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti manusia dunia ini sudah hancur. Kenapa? Karena setiap maksiat itu pasti melanggar Allah, dan setiap melanggar Allah itu sama makar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita makar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terjadi apa? Adalah iqabun, siksa yang akan datang. Hari-hari kita berbuat dosa, kada terhitung dah. Apalagi kalau dikumpulkan, mohon maaf misalnya kita diteweh aja gitu. Itu bermacam-macam maksiat kita lakukan. Tetapi sekali lagi, Allah kada pernah sekalipun memutus rahmatnya dari kita. Kita bangun guring masih kawa bernafas. Kita bangun guring masih kawa menggerakkan segala persendian kita, kawa membuka mata kita. Bahkan jantung kita sedetik pun kada pernah berhenti dalam detak dan peredarannya. Itu bukti rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Bahkan seorang penyair pernah bersyair, ya may yarani mujrima walam arahu akhadha. Wahai zat yang setiap hari setiap saat melihat aku melakukan mujrima, dosa, walam arahu akhadha, tapi aku kada pernah menemukan Allah mengazab atau memutus rahmatnya daripadaku. Kam dha arahu muna'ima walam yarani la idha. Dan setiap saat aku melihat dia memberi nikmat kepadaku, walaupun aku tidak pernah meminta. Hari-hari kita, kadang-kadang kita lupa berdoa, lupa meminta kepada Allah. Ya Allah, berikanlah rezeki hari ini. Ya Allah, panjangkanlah umurku hari ini. Ya Allah, tetapkanlah imanku hari ini. Ya Allah, tetapkanlah umurku, nafasku hari ini. Kita kada pernah meminta itu, tapi Allah kada pernah memutus itu. Nah, itu tanda rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita manusia. Jadi rahmat Allah itu maha luas. Dan Allah menginginkan keluasan atas setiap hambanya. Apa bukti keluasan yang kita miliki? Rezeki, umur, kelapangan. Banyak manusia ketika sehat kadang memanfaatkan kesehatan, tapi akhirnya ketika kesehatan kada ada lagi, hanya hendak melaksanakan sesuatu yang ketika sehat ditinggalkan. Nah, waktu kelapangan diberikan oleh Allah cuma kada dimanfaatkan, akhirnya penyesalan datang kemudian. Alimun, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui bimasalihihim, dengan kemaslahatan manusia, kemaslahatan hambanya, wa a'malihim, dan segala perbuatan mereka, fil amakini kulliha, pada sekalian tempat. Nah, jadi Allah maha mengetahui dengan segala kemaslahatan. Makanya setiap yang dijadikan Allah di muka bumi itu, di muka bumi ini mengandung hikmah di dalamnya. Ya, kada ada sebut satu pun yang tidak mengandung hikmah. Pasti ada mengandung hikmah. Ay inna Allah ta'ala arada tahwil al-mu'minina an istiqbali baitil maqdis ila al-ka'bati. Fabayyana Allah anna al-masyriqa wal maghriba wa jami'al jihati mamluqatul lahu ta'ala.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan orang-orang beriman itu berpindah daripada menghadap Baitul Maqdis kepada menghadap Ka'bah. Fabayyana ta'ala annal masyriqa wal maghriba, maka menerangkan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya timur dan barat itu dan sekalian jihad, sekalian arah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila Allah memerintahkan kalian menghadap kepada kiblat, maka menghadaplah kepada kiblat tersebut. Fala tunkiru dzalika, dan janganlah engkau mengingkari yang demikian itu, li'annahu ta'ala yudabbiru ibadahu kaifa yurid, karena bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatur semua hambanya sebagaimana yang Dia kehendaki. Wa qala Ibnu Abbas, dan berkata Ibnu Abbas, lamma huwilatil kiblatu, manakala dipindah kiblat itu an Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis. Kan asalnya kita itu menghadap Baitul Maqdis. Nah, lalu turun perintah untuk merubah arah kiblat ke Ka'bah. Memindah arah kiblat ke Ka'bah. Angkaral yahudu dzalika, tetapi orang-orang Yahudi mengingkari yang demikian. Di dalam riwayat ini menyebutkan bahwasanya yang pertama kali dinasakh di dalam Al-Qur'an itu adalah arah kiblat. Jadi yang pertama diubah itu adalah arah kiblat. Nah, jadi ada juga yang berpendapat ayat ini ayat yang turun untuk perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Nah, ada juga pendapat. Tetapi ketika perintah memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, ini mendapat pertentangan dari orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi pada saat itu sampai saat ini pun mereka menjadikan Baitul Maqdis itu sebagai kiblat mereka. Li'annahum mu'taqadu, karena bahwasanya orang-orang Yahudi itu beriktikad annallaha sa'idas samaa minas sakhrah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala naik ke langit daripada sebuah batu. Nah, jadi di Baitul Maqdis itu ada ngarannya batu Yakub, orang menyebut, atau tangga Yakub, yang dalam sejarahnya batu itu adalah tempat Nabi Yakub alaihi salam bantal Nabi Yakub ketika beliau di dalam kejaran musuhnya. Jadi barabah di sebuah batu, lalu Sidin bermimpi bertemu Allah Subhanahu wa taala di situ. Nah, sampai sekarang itu diyakini oleh orang-orang Yahudi sebagai tangga menuju surga. Jadi hadapnya sampai sekarang masih ke Baitul Maqdis atau Baitul Aqsa, Masjid Al-Aqsa. Wan Nasara inna mastaqbalul masyriqa, dan bahwasanya orang Nasrani itu menghadap masyrik, timur. Nah, kalau orang Yahudi itu kan menghadap maghrib, barat, karena Baitul Maqdis itu di barat. Nah, orang Nasrani menghadap timur. Kenapa? Karena di timur itu ada yang namanya Baitul-Laham atau Baitul Laham. Apa Baitul Laham itu? Adalah tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Kenapa disebut Baitul Laham, rumah daging bahasa kita? Karena ketika Nabi Isa dilahirkan, Nabi Isa itu langsung gugur ke bumi. Kadada tanpa kain sehelai benang pun yang menjaga. Jadi mun ada orang bepadah minta tangguhkan di akhirat, ya Allah, kami ini kada kawa umpat orang pengajian, kada kawa umpat ke masjid jamaah segala macam, karena kami ini fakir banar ya Allah. Hari-hari begawi aja gasan mencari penghidupan. Susah mana dengan Nabi Isa? Sesusah-susahnya kita lahir ada aja tapih yang menutupi. Nabi Isa lahir langsung gugur ke bumi.
tanpa ada sehelai benang pun. Nah, susah benar kalau lah. Nah, makanya Baitul Laham disebut dengan Baitul Laham, rumah daging atau Bethlehem. Nah, disitulah kiblatnya orang Nasrani. Kenapa? Karena disitulah Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Nah, jadi perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu mendapat pertentangan orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka hadapnya ke Baitul Maqdis saja. Ini hadapnya ke mana nih? Ke Bethlehem aja. Sedangkan kita kiblat kita ke kiblat ke Ka'bah. Wa qalu ittakhadallahu walada. Dan mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengambil aysona walada, baisi anak. Nah, sambungan ayat ini, wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala baisi anak. Orang Yahudi mengatakan anak Allah itu Uzair. Uzair itu seorang biasa aja asalnya. Cuma ketika dia melewati suatu perkampungan, melihat perkampungan yang runtuh, hancur, dan orang-orangnya mati di perkampungan itu, dia berkata, wahai Allah, mungkinkah kampung yang sudah hancur dan orang yang sudah meninggal di sini ini bisa kembali pulih? Lalu diijabah Allah panderannya nih. Famatahullahu mi'ata amin tsumma ba'atsah. Kemudian Allah matikan ini 100 tahun, kemudian dibangkitkan. Ketika dibangkitkan, dia kembali ke kampung itu. Wah, kampungnya sudah berdiri, sudah bahibak orangnya lagi. Bahkan dia ketika hidup kembali, ketika dia bangun itu ada mendapat sebuah keistimewaan. Kemudian orang garing dipingkut aja, ampih garing apa aja, samurat kah, capai aja, ampih kolesterol, ampih ini kada apa-apa, mun apa Idul Adha nih banyak aja makan, ada nang tukang sembuhakan. Nah, ketika dia bisi keistimewaan seperti itu, orang-orang Yahudi berkata, ini orang lain orang sembarangan. Maka mereka mengatakan Uzair ibnullah, Uzair anaknya Allah. Dan begitu juga orang-orang Nasrani mengatakan Allah Subhanahu wa taala berisi anak. Siapa anaknya? Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa itu lahir melalui Siti Maryam dengan tanpa ayah, yaitu ditiupkan ruhnya kepada Maryam melewati malaikat Jibril. Nah, jadi ketika lahir Isa, lalu Isa berkorban demi mereka. Nah, kan sejarah ini panjang, cuma kita singkat aja. Kan pada saat itu Nabi Isa rela disalib nih. Padahal yang disalib itu orang lain Nabi Isa. Nabi Isa kan dinaikkan ke langit pada saat itu. Nah, dan peristiwa ini terjadi sekitar ketika Nabi Isa dinaikkan. Nah, 300 tahun setelah itu terjadilah pengakuan Isa ini sebagai Tuhan. 300 tahun setelah peristiwa Nabi Isa dinaikkan Allah ke langit. Dan mereka mengatakan Nabi Isa adalah anaknya Tuhan. Cuma ada nang janggal. Kenapa ruh Tuhan? Nah, kita bukan mencela lah, kita hanya meluruskan dan menceritakan kebenaran. Nah, ketika ruh ini dibawa oleh malaikat Jibril. Seharusnya Tuhan itu bukan malaikat yang membawa, karena malaikat jauh kada sama dengan derajat Tuhan. Maka terjadi lagi konsensus pada saat itu. Semua orang berkumpul, para pendeta segala macam berkumpul untuk menentukan mengangkat Jibril sebagai Tuhan lagi.
yaitu Roh Kudus. Berapa sudah Tuhannya? 3 sudah. 3. Dan beberapa waktu yang lalu pun terjadi lagi penandatanganan sejuta tanda tangan untuk melegalkan Maryam sebagai Tuhan. Ya, dan gini ceritanya, sejarahnya. Tapi itu kada terjadi sampai sekarang. Kenapa? Andai kata Maryam dijadikan Tuhan, maka akan terjadi lagi perpecahan di kubu orang-orang Nasrani. Nah, kan ini artinya sangat diada-ada. Nah, ayat ini menolak itu. Wa qalu ittakhadallahu walada. Ketika Allah puisi anak, berarti anak dengan abah ini kan pasti ada kesamaan. Kalau sering disebut kita sekarang adalah DNA. Nah, DNA. Anak dan ayah sama. Ketika Tuhan itu sama, berarti Tuhan ini ada tandingan. Nah, ketika Tuhan ada tandingan, berarti kekuasaan Tuhan itu terbagi. Ada Tuhan langit, misalnya ada Tuhan bumi. Nah, ketika kekuasaan itu terbagi, maka tertolaklah sifat ketuhanan. Sedangkan Allah itu satu, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak mempunyai teman serikat di dalam kekuasaannya. Nah, itu sekedar sedikit sejarah tentang masalah mereka yang mengatakan Allah mempunyai anak. Wa qalu ittakhadallahu walada, mereka mengatakan Allah mengambil anak atau mempunyai anak. Langsung dibantah oleh Allah, subhanah, maha suci Allah. Artinya Allah tidak sedikit pun seperti itu. Wa hiya kalimatun tanzih, dan ini adalah kalimat suci atau pensuci yang yanzihullahu ta'ala biha, yang Allah mensucikan biha dengan kalimat itu akan dirinya daripada apa yang mereka katakan. Artinya Allah tidak beranak. Nah, itu. Ballahu ma fis samawati wal ard, akan tetapinya Allah memiliki segala apa yang ada di langit dan yang di bumi. Kullul lahu qanitun, setiap mereka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bukti taatnya yang ada di langit dan di bumi? Matahari setiap hari kada pernah telat bersinar dan kada pernah telat terbenam. Itu tanda taat makhluk kepada Allah. Air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Nah, itu kan sunanul qaul ngarannya, ketentuan alam sudah. Kalau ada yang mengalir dari hilir ke hulu, nah ini war kiamat sudah. Nah, ini kan dari hulu ke hilir, itu kan wajar aja, atau tinggi ke rendah itu memang wajar. Apabila semua itu sudah kada sesuai lagi pada peredarannya, nah ini tanda-tanda sudah. Nah, tanda-tanda matahari kada lagi terbit di timur, tapi terbit di barat. Nah, ini tanda sudah. Nah, jadi semua yang ada di langit dan di bumi ini sangat patuh, muti'un kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tanpa adanya. Nah, jadi kalau hendak bahara-haratan nih, kita manusia ini kada ada apa-apanya. Kita lawan ayam aja tuh kalah. Ayam itu pian setiap subuh pasti berkokok. Kita kadang-kadang bangun, kadang-kadang kada. Ya kalau kadang-kadang iman naik-naiknya jam 3 bangun sudah kita. Itu lagi naik-naiknya. Amun lagi turun-turunnya, para komat nih masih menguliat aja, masih santai aja dahulu nih. Lawas gampang aja, malam subuh Jumat juga ayatnya terpanjang. Kena aja peparak orang peparak hanyar ke masjid. Nah, itu lagi turun-turunnya. Amun lagi naik-naiknya, belum azan kan sudah ke masjid kita. Nah, naik turun. Nah, istiqomah kita itu kok kurang.
Nah, jadi mudah-mudahan kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mudah-mudahan selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan segala kewajiban yang telah dibebankan kepada kita dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kita diselamatkan di dunia dan akhirat, dimatikan dalam keadaan husnul khotimah dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alamin rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك علم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب له برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.